Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Berjumpa bersama saya Nadia Melina Putri yang akan membawakan informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan di semua jenjang sekolah yang ada di Indonesia sudah mulai diterapkan. Hal ini dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di masa mendatang. Memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, DMA Mualimat NWDI Pancor juga sudah mulai menerapkan kurikulum tersebut. Dalam kurikulum merdeka ini, guru diwajibkan memiliki berbagai perangkat mengajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penerapan kurikulum baru ini, mari kita berbincang dengan narasumber yang telah hadir bersama kita hari ini. Halo Ibu, bisa perkenalkan diri? Oke, makasih banyak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Setiahati, kebetulan mengajar fisika di SMA Negeri 2 Selong. Lanjut saja Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu dengan kurikulum baru ini? Apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, terima kasih. Nah, kita sekarang mengenal dengan kurikulum merdeka ya. Tapi di dalam kurikulum merdeka itu bukan berarti konsepnya, konotasinya kita merdeka, kita mau apa-apa tuh merdeka gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini adalah yang pertama dari kesiapan sekolah ya, dari segi warga sekolahnya apakah sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Yang jelas yang penting itu adalah kesepakatan di lingkungan sekolah. Jadi ini juga akan membuat kurikulum merdeka itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian setelah itu kita harus menganalisa juga ya, selain kesiapan Bapak Ibu guru juga kesiapan pendukung lainnya. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu ya, titik fokusnya adalah pada peserta didik gitu ya. Nah, diharapkan dalam kurikulum merdeka ini semua kebutuhan belajar murid itu harus terpenuhi. Ya, baik dari segi potensi, minat, kemudian profil pelajarnya. Kalau dalam hal ini profil pelajar itu dari segi gaya belajarnya itu juga harus diperhatikan. Sehingga dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di kelas, Bapak Ibu guru harus mengenal dulu bagaimana karakteristik setiap anak yang berada di kelasnya. Jadi itu bagaimana caranya mengetahui? Dengan kita menggunakan asesmen formatif. Dalam ini ada dua asesmen formatifnya, diagnosis untuk non kognitif untuk mengetahui minat, potensi, kemudian profil belajarnya dalam bentuk ini gaya belajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen diagnosis untuk mengetahui kesiapan belajar dari anak. Jadi di kurikulum merdeka ini ingin memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Nah, jadi itu isi yang perlu disiapkan oleh sekolah maupun oleh guru. Gitu. Terima kasih Bu atas waktunya dan informasi mengenai kurikulum merdeka. Selanjutnya kita berbincang-bincang dengan Waka Kurikulum MA Mualimat NWDI Pancor. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Ustadz, kapan nih niatnya akan diterapkannya kurikulum merdeka di MA Mualimat NWDI Pancor? Nah, untuk implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka di MA Mualimat NWDI Pancor, jadi kemarin dari pihak madrasah sudah mendaftarkan madrasah sebagai madrasah pelaksana IKM. Itu di bulan Februari. Nah, sebulan setelah itu keluar SK. Nah, jadi insya Allah untuk tahun pelajaran 2023-2024 itu resmi MA Mualimat NWDI Pancor melaksanakan IKM. Nah,
karena ini baru mulai di awal tahun ajaran, sehingga kami dari pihak madrasah itu paling tidak menyiapkan prasyaratnya. Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi peserta didik sebagai syarat untuk pelaksanaan IKM. Nah, yaitu melalui kegiatan in-house training. Selama in-nya di sesi 1 itu selama 3 hari, kemudian on-nya itu 1 bulan, baru in 2-nya ada 1 hari presentasi. Itu dia tadi sedikit informasi yang kita dapat mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka wajib diterapkan kepada siswa tahun ajaran baru ini supaya menghasilkan manusia-manusia yang unggul di masa depan, dan persiapan sudah dimulai saat ini. Saya berharap semoga semua guru yang ada di Indonesia bisa berkolaborasi, berdedikasi tinggi, dan penuh semangat dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Sekian dari saya terkait informasi mengenai kurikulum Merdeka. Saya Nadia Melina Putri dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.